Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Minggu tanggal 9 Mei tahun 2021, hari Minggu Paskah ke-6. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat hidup bersatu sebagai sahabat-sahabat Putra-Mu. Kami mohon semoga dengan daya Roh-Mu itu, kami juga dapat menghasilkan buah-buah iman dan cinta kasih dalam hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan 17. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Ini perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain." Demikianlah Injil Tuhan kita, terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus terkasih, amanat Tuhan Yesus kepada para muridnya amat jelas bagi kita, yakni Tuhan Yesus memerintahkan kepada para murid untuk saling mengasihi. Kasihlah seorang akan yang lain. Itu menjadi pesan utama dari seluruh ajaran Tuhan Yesus supaya kita melaksanakannya. Dan itu menjadi tanda pula bahwa kita dipilih oleh Tuhan Yesus, bukan kita yang memilih Tuhan Yesus untuk menjadi anak-anaknya, yang secara khusus tadi Tuhan Yesus menyebut tidak lagi disebut hamba tetapi sahabat, karena sahabat tahu apa yang dikerjakan oleh tuannya, dan sahabat juga penyatuan mereka atau penyatuan persahabatan itu didasarkan oleh karena kasih. Maka saudara-saudariku, marilah kita mengasihi. Meski kasih itu gampang diucapkan tapi susah untuk dilaksanakan, marilah kita mencoba secara sederhana dari hidup kita sehari-hari, di lingkungan kita, senantiasa memiliki hati yang baik kepada siapapun, tidak pernah membalas kejahatan bagi mereka yang jahat terhadap kita, tidak pernah menghitung jasa-jasa kita. Semuanya dilakukan dengan tulus untuk senantiasa berbuat baik. Dan semoga dengan demikian kita boleh untuk menjadi sahabat-sahabat Yesus yang baik, yang mewartakan karya kasih sepanjang hayat. Karena itulah yang menjadi pokok dari perjuangan hidup ini menuju kepada kebahagiaan dan keselamatan. Bahkan setiap orang pun di dunia ini pasti memerlukan apa itu mengasihi dan dikasih. Kita mohon berkat Tuhan untuk supaya kita boleh hidup selalu di dalam kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.